Budidaya jamur, khususnya jamur tiram, telah menjadi fenomena yang menarik di Indonesia, termasuk di wilayah saya yaitu di Wonogiri. Peningkatan minat masyarakat terhadap konsumsi jamur disertai dengan kemudahan budidaya yang relatif terjangkau menjadikan sektor ini sebagai peluang usaha yang menjanjikan. Namun, untuk menganalisis fenomena ini secara komprehensif, kita perlu melihatnya melalui lensa makosid syariah dan kaitannya dengan politik ekonomi di Indonesia. Makosid syariah atau tujuan syariah merupakan kerangka pemikiran dalam Islam yang menekankan pada tujuan akhir hukum Islam, yaitu menjaga dan melindungi dari 5 hal pokok, yaitu yang pertama ada agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dari 5 hal tersebut, budidaya jamur dapat berkontribusi pada tujuan-tujuannya, yaitu yang pertama menjaga agama. Budidaya jamur dapat menjadi sumber penghidupan bagi pengusahanya dan menjauhkan dari yang haram. Hal ini berkaitan dengan surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin, yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di muka bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Yang kedua yaitu menjaga jiwa. Jamur memiliki nilai gizi yang tinggi dan sumber protein alternatif bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang memiliki keterbatasan akses pada protein hewani. Hal ini dapat menjaga kesehatan kita dan menjaga kita dari penyakit yang mengancam jiwa. Yang ketiga yaitu menjaga akal. Budidaya jamur dapat menjadi kegiatan yang bermanfaat yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir dan keterampilan individu. Proses budidaya jamur membutuhkan pengetahuan mengenai budidaya, manajemen, dan juga pemasaran yang dapat membantu meningkatkan kemampuan berpikir dan memecahkan masalah. Yang keempat yaitu menjaga keturunan. Budidaya jamur dapat menjadi sumber penghidupan yang stabil dan berkelanjutan dan dapat membantu keluarga dalam menciptakan kesejahteraan terutama untuk anak-anak. Yang kelima yaitu menjaga harta. Budidaya jamur dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi masyarakat terkhusus yang memiliki lahan sempit. Hal ini dapat berakibat pada meningkatnya taraf hidup dan kurangnya kemiskinan. Ini berkaitan dengan ayat Al-Quran pada surah Al-Kahfi ayat 46 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Yang artinya, harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebaikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Politik ekonomi di Indonesia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap budidaya jamur. Berikut beberapa kebijakan-kebijakan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ada kebijakan subsidi dan insentif. Kemudian yang kedua, kebijakan perlindungan pasar. Yang ketiga, kebijakan pengembangan infrastruktur. Dan yang terakhir, kebijakan edukasi dan promosi. Namun, terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh petani jamur. Salah satunya akses modal. Petani jamur seringkali mengalami kesulitan dalam mendapatkan akses modal untuk mengembangkan usahanya. Yang kedua yaitu keterbatasan teknologi. Teknologi budidaya jamur di Indonesia masih sangat terbatas. Hal ini dapat mengakibatkan pada kualitas jamur yang masih rendah. Yang ketiga yakni kurangnya pasar. Di Indonesia permintaan jamur masih tergolong sangat rendah. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang gizi jamur yang cukup tinggi. Yang terakhir yaitu persaingan. Petani jamur di Indonesia mengalami persaingan yang cukup ketat dengan jamur yang diimpor ke Indonesia. Dari beberapa tantangan tersebut, terdapat beberapa solusi yang dapat diterapkan. Salah satunya yaitu bekerja sama dengan pemerintah untuk menyediakan akses modal yang lebih mudah untuk petani jamur. Yang kedua yaitu pengembangan teknologi.
Pemerintah perlu mendorong pengembangan teknologi pada budidaya jamur agar lebih efisien dan ramah lingkungan. Yang ketiga yakni pengembangan pasar. Pemerintah perlu mengedukasi dan memberikan promosi kepada masyarakat mengenai nilai gizi yang terdapat dalam jamur. Yang keempat yakni peningkatan kualitas produk. Para petani jamur perlu meningkatkan kualitas produk mereka agar dapat bersaing dengan produk impor. Yang terakhir yakni pengembangan pasar. Para petani jamur dapat membentuk kelompok tani atau koperasi untuk meningkatkan daya tawar mereka dan meningkatkan akses pasar yang mereka miliki.